Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Supir Taksi Palsu, channel yang ngebahas seputar taksi online. Untuk kali ini saya mau nge-share tentang pribadi ya. Ini pribadi saya sendiri, kapan saya gabung jadi driver, terus suka dukanya, terus apa lagi ya, banyak deh, banyak. Tapi sebelum gue cerita, tolong dong di subscribe dulu, jangan lupa di komen, jangan lupa di like, dan yang pasti tolong di share juga ya kalau YouTube gue ini bermanfaat buat teman-teman online semua ataupun siapapun masyarakat yang menonton video gue. Oke. Gue mulai dari kapan gue gabung jadi driver online ya. Gue gabung di driver online tuh di akhir tahun 2017. Waktu itu masih tinggal di Jogja. Sebetulnya sih gue gabung di online itu karena iseng. Karena kan kerjaan gue tuh fotografer ya, tukang foto. Dan orderan foto itu kan nggak kayak orang jualan sembako ya yang ada terus tiap hari. Akhirnya gue inisiatif deh tuh, gue gabung di salah satu aplikator yang ada di Jogja. Nah, singkat cerita gue gabung deh tuh. Waktu di Jogja itu ada tarif namanya Salep 88 atau sekitar 8.800. Coba kalau sekarang menurut kabar temen gue sih tarifnya sekarang 10.800. Itu mobil guys. Gotcha, bitch. Itu di Jogja. Nggak tahu di daerah lain ada yang sama apa enggak. Atau mungkin regulasinya di daerah dari aplikator itu memang segitu ya. Kalau di Jakarta kan tarif paling murahnya kan 14.400. Kalau pakai hemat itu 12.000. Nah dari situ cuma gue nggak cuma ngejalanin taksi online aja, enggak. Di Jogja itu gue nganter, gue juga ngebuka peluang untuk city tour buat wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Lumayan tuh guys, satu trip seharian full itu bisa 500.000 lah. Mobil yang gue pakai dulu itu Honda Mobilio CVT Matic, udah melanglang buana. Ini dia mobilnya kayak gini. Jadi enaknya di daerah itu selain lo bisa selain lo jadi driver online, lo juga bisa nawarin ke wisatawan yang datang berkunjung itu, misalnya mau ke Borobudur, ke Prambanan, atau mau ke pantai, atau tempat objek-objek wisata yang ada di Jogja. Itu enaknya. Cuma kalau di Jakarta rada-rada bingung juga. Tempat wisatanya itu ya kalau nggak Taman Mini, Kebun Binatang Ragunan, Ancol. Nah agak ribet tuh, agak susah tuh. Paling enggak nawarin yang namanya, Pak Bu kalau mau ke bandara bisa kabarin ke saya gitu. Dari dulu gua tuh selalu sedia yang namanya kartu nama. Kenapa? Karena ini peluang juga ya. Peluang juga nih kartu nama kayak gini nih. Jadi kita sama aja kayak melacur gitu loh. Melacur ke penumpang kalau dia butuh mobil atau pengen nyewa mobil tapi nggak mau lewat aplikasi. Oh my god, who the hell can? Nah itu waktu di Jogja enaknya sih seperti itu. Cuma di Jakarta agak-agak sulit nih. Paling nggak nawarin antar jemput, entah itu antar jemput ke kantor, antar jemput anak, atau mungkin antar jemput ke bandara. Itu tuh yang harus dikejar tuh.
Jadi nggak terlalu ngandelin aplikasi aja. Kalau saya sih begitu ya. Cuma nggak tahu nih teman-teman. Ya mudah-mudahan sih termotivasi untuk bisa menghasilkan cuan dari antar jemput lah. Terus 2022 gue pindah ke Jakarta lagi, dan di sini juga tetap ngejalanin bisnis gue, yaitu fotografi, wedding, pre-wedding dan lain-lain lah, sambil gue tetap online. Oke. Nah, di Jakarta, bedanya Jakarta dengan Jogja, yang pertama ya pasti macet, udah pasti lah ya, itu seninya tinggal di Jakarta. Kalau di Jogja kan macet itu cuma daerah tertentu, jalan-jalan tertentu. Kalau di Jakarta kan hampir tiap hari kita ketemu macet. Cuma yang jadi permasalahan, kenapa tarifnya itu hanya segitu? Contohnya nih, kapan hari itu gue pernah bawa penumpang dari Bintaro Plaza ke Fatmawati, itu cuma 38.000 guys. Di bulan ini juga, di bulan Januari, 38.000 plus bonus spot favorit 6.000, 44.000. Kondisi macet guys, sama hujan. Yes. Nggak ada lonjakan sama sekali. Ini tolong deh, ini buat aplikator, tolonglah lihat ke bawah teman-teman driver itu, kondisinya kesejahteraannya gimana. Jangan sampai narik itu cuma buat ngisi bensin doang, tapi nggak ada yang bisa dibawa buat ke rumah. Setuju nggak nih guys? Kita juga udah sering demo kan ya, udah sering demo demo lah ke aplikator, ke Dishub, ke Menhub, tapi apa? Nggak ada hasilnya. Tarifnya makin anjlok, terus layanan makin bertambah. Contohnya layanan hemat, nggak cuma dua ijol ya yang ada layanan hemat. Ditambah lagi sekarang layanan hemat itu auto on, menyala secara otomatis. Kayak di aplikasi Go itu dari jam segini sampai jam segini, dari jam pagi sampai jam berapa tuh saya nggak tahu, saya lupa. Terus aplikasi GR itu dari pagi, kalau nggak kita matiin dia nyala terus tuh. Cuma nggak tahu, katanya ada beberapa temen yang di daerahnya itu, saya dari pagi udah dari aplikasi dibuka udah on, nggak bisa dimatiin. Wah, kok jadi kayak memaksa kita untuk bekerja gitu loh, untuk ngambil. Sedangkan status kita ini kan mitra. Harusnya yang namanya mitra itu duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama-sama untung lah. Jadi ya itu sih sebetulnya di luar dari konteks pribadi gue ya, tapi itu adalah suara teman-teman jalanan lah, teman-teman driver. Gue yakin teman-teman driver juga pasti bakal ngerasain yang sama. Kalau tarif makin kesini, tarifnya makin kesini, tarifnya makin kesono gitu loh. Oke guys, itu sementara curhat gue, jatuhnya curhat lah ya, tapi apa ya itulah gue gitu loh. Gue tuh paling nggak bisa istilahnya pura-pura mau nerima argo segini, mau jalanin argo segitu, jalanin syukur, nggak jalanin ya udah lu tinggal aja. Nggak bisa bro. Kalau emang ada hal yang tidak sejalan dengan hati nurani kita, ya suarakan lah. Kita kan butuh perbaikan dong. Jangan sampai kita dipaksa untuk ambil argo yang rendah-rendah, sementara bensin BBM itu tetap
segitu aja, istilahnya nggak turun-turun, nggak ngebantu lah. Kan kita nggak mau pulang ke rumah itu cuma buat narik itu cuma buat dapat beli bensin doang, enggak kan? Oke guys, segitu dulu curhat gua. Ya curhat gua si supir taksi palsu. Jangan lupa di komen, di like, di share, sama subscribe supaya channel gue tambah berkembang, makin berkembang, dan gue bisa bikin konten yang lebih menarik lagi lah selain podcast. Oh ya, yang mau ikutan podcast di studio gue lah, anggap aja itu studio ya. Yang mau ikutan podcast silakan ajukan podcast seputar taksi online ya, entah itu tarif, keluh kesah dan lain-lain. Silakan komen di bawah atau bisa DM Instagram gue @Ali_Idrus fotografi. Nih di sini gue lupa sama Instagram gue sendiri. Ya. Ada gift dari gue buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di vlog gue yang berikutnya. Ini vlog atau podcast sih? Vlog kali ya.